Oke, kita balik lagi ya. Oh, ini akunnya tidak premium, jadi sorry. Ini sentimeter. Oke. Oke, kita balik lagi ya. Tadi itu ada masih ingat di sini? Dimas? Ada Dimas? Hadir, Bu. Oke, Dimas masih ingat nggak matriks G yang tadi disebut sama Geralda gitu? Isinya nih turunan dari do L terhadap P. Jadi do PL Do P ya. per do P. Terus do L per do apa nih? Salah. Do L per do PL juga, Bu. do L per do PL atau do PL per do L? Do PL per do L, Bu. Oke, do PL per do L. Ini tahu nggak kenapa do PL? Ini kenapa do PL? Tahu nggak Dim? Turunannya, Bu, dari atasnya, Bu. Turunan dari atas. Kalau misalnya Ya, Bu. saya ininya doka, atasnya doka, turunannya bintang, gimana bintang? Kalau saya ini doka, berarti yang di sini ditulisnya apa? Gimana? Kalau misalnya yang saya tulis di sini doka, maka yang ini apa? Do PK, Bu. Do PK. Oke, do PK menurut bintang. Kalau menurut James apa nih James? Kalau di sini saya tulis doka, maka ini jadi apa? Oke, kalau doka kan berarti keliling. Kalau keliling berarti bisa 2P tambah 2L atau 2P tambah L. Oke. 2L. Oke, terima kasih James dan bintang. Jadi gitu ya. Ini tergantung si persamaannya, teman-teman ya. Kalau di sini luas, maka apa persamaan luas, fungsi luas? P kali L kan? Rumusnya P kali L. Nah, kalau di sini deka, kenapa? Kalau misalnya di sini doka, maka ini rumusnya apa? Do 2P tambah do L. Kalau misalnya rumusnya apa lagi nih? Luas segitiga, ya beda lagi. Berarti do setengah kali luas alas kali tinggi gitu. Jadi yang ini tuh bisa, ini ya, matriks yang ini tuh bisa berbeda gitu. Tergantung sama fungsinya nanti. Oke, sampai sini bisa diikuti nggak? Nah, nanti diturunkannya terhadap apa? Terhadap si variabel yang mempengaruhi persamaannya. Misalnya nih luas segitiga, yang mempengaruhinya apa? Tinggi sama luas alas gitu ya. Luas segitiga itu apa sih? Setengah. Segitiga itu apa ya Pak? Rumusnya? Lupa ya? Luas Setengah kali alas kali tinggi. Setengah alas kali. alas kali tinggi kan? Alas kali tinggi gitu. Berarti nanti ininya adalah terhadap alas
dan terhadap tinggi diturunkannya. Gitu loh, ya. Jadi nggak akan selalu kayak gini. Tergantung nanti variabel apa dan si persamaannya. Oke, terus lanjut tadi Miftah ya. Saya tanya Miftah tadi. Miftah ini do PL terhadap do P turunannya apa? Halo Miftah. Miftah udah masuk lagi belum? Ada Miftah? Kalau enggak coba Denny. Oh, ada Miftah. Gimana Miftah? Do PL terhadap do P. Jadinya apa? Gimana? Miftah? Denny? Bisa dibantu? Denny ada kan? Ada, Bu. Oke Denny, itu gimana Denny? Do PL terhadap do P. Miftah ada juga nih. Miftah sama Denny, ayo silakan. Hanya aparatnya nanti suruh simpan mahasiswa yang asisten itu kan kemarin ya. Halo. Apa nih tadi pakai belum? Kalau dari Muhammad Sela ada Sela. Ini, Bu. Ada, Bu. Oh, itu siapa dulu? Bentar. Itu siapa Denny ya? Tadi siapa suara siapa? Ya, Bu. Denny. Kalau di catatan kemarin itu 2 dalam kurung P plus L, Bu. Per do P. Ini Denny. Ya, Bu. Oke. Ini di sini 2 sama apa? Do 2 dalam kurung P plus L, Bu. Oke. Oke, terima kasih Denny ya. Teman-teman, yang ini tuh rumus keliling kan? Yang ditanya itu adalah turunan dari sini. Nih, turunan dari luas terhadap P sama turunan dari luas terhadap L. Berapa? Misalnya ada turunan nih, misalnya C. Ini kan kalau diturunkan berapa sih? A kuadrat diturunin jadi berapa? Ada yang tahu nggak? Abdillah Faruk. Ada Faruk. Ya, Bu. Ya, Faruk, A kuadrat diturunin jadi berapa ya? A kali A. A kali A. Turunan dari A kuadrat. Oh, 2A. 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 Atau ada lagi? Gimana Faruk? Udah 2A aja. Ya. Oke, ini kan berarti rumusnya jadi gimana? 2 dikali sini ya. Terus nanti yang ininya dikurangi 1 kan? Nah, sekarang ini ada P sama L. Ini kan ibaratnya pangkat 1, ini pangkat 1 ya. Terhadap P gitu. Berarti P turunkan terhadap P. Satunya ke depan.
Ini 1 kurang 1. Jadi 1 kali P pangkat 0. P pangkat 0 tuh 1. Jadi turunan PL ke do P apa? Bentar. Ada yang salah nggak? Iya 1 gitu kan? Terus tersisa apa? Yang tersisa di sini L kan? Makanya di sini jadinya L. Yang ini juga sama, do PL terhadap do L. Yang tersisanya P. Yang sini bisa diikuti nggak? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Oke, terus berarti langsung masukin aja lah. DL sama dengan G-nya berapa tuh? L, P, DX-nya, DP, DL. Berapa lebarnya? Sandi? Ada Sandi? Ada, Bu. Oke, lebarnya berapa Sandi? Lebarnya 10 plus minus 1. P-nya? 10 juga. Itu juga. Ini koreksi untuk P, koreksi untuk panjang? 2. 2. Koreksi untuk L? 4. 4. Perlu dikemeterin nggak? Ini Nggak perlu, Bu. nggak perlu. Kalau misalnya dia ini meter, terus koreksinya Perlu sentimeter. Oke, guys, sama ya. Oke. Ini ke meter berapa jadinya? Berarti yang panjang itu 0,02. Koreksi panjang ya. Terus? Dikoreksi lebarnya 0,04. Oke, siap Sandi. Terima kasih. Oke, silakan dilanjut nih. Kerjain. Jadi berapa? Yoga. Yoga ada yoga? Ada, Bu. Oke, yoga berapa tuh? Ini perkalian matriks berapa nih? 1 kali 2, 2 kali 1. Jawabannya 1 kali 1. Oke, silakan. Jadi berapa? Berapa? Ingat perkalian matriks yoga sama teman-teman yang lain? .6 Bu hasilnya. 0,6. Oke, dari mana? Boleh dijabarin nggak? Ini misalnya gimana perhitungannya? 0,6 ya tadi. Terus 10 dikali 0,02, terus 10 ditambah 10 dikali 0,04. Oke. Ini jadi 0,2 ya? 0,4. Oke, terima kasih yoga. Yang lain bisa diikuti? Kenapa ini tiba-tiba kayak gini? Atau ada yang masih bingung? Ini ya perkalian matriks ya. Oke. Baris kali kolom ya. Kaliin, ditambahin. Oke, ini ya koreksinya. Nah, kalau misalnya ditanya berapa luasnya? Jadi luasnya P kali L itu adalah 10 kali 10 sama dengan 100 gitu ya. Koreksinya adalah 0,6. Jadi nanti bisa teman-teman tulis luas yang sudah terkoreksi gitu ya adalah 100,6 meter gitu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin masuk, Bu. Iya. Masuk ke mana? Masuk ke sini. Saya Alfrida, Bu. Oh, Tadi tadi nggak kenapa? dengar panggil soalnya koneksi internetnya nggak bagus, Bu. Jadi keluar masuk gitu. Terus, Bu, Oh, maaf juga nggak bisa jawab soal Ibu tadi. Soalnya share screen-nya, Bu, nggak jalan, Bu. Karena koneksi internetnya jelek. oh gitu, oke. Kemarin saya udah sempat jelasin juga yang Elfrida tanyain ya. Nanti dicek aja di recording, oke? Iya, Elfrida? Iya, Bu. Makasih, Bu. Siap. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya sampai sini ya? Ibu izin Bu, mau nanya boleh Bu? Boleh, silakan James. Kan kalau di contoh soal yang kemarin Ibu itu yang persegi panjang, kan kalau di errornya itu kan dibilang kan ada persegi panjang P sama L-nya, terus ada kependekan. Kependekan ini kan errornya kan ya Bu ya? Betul. Nah, terus kan di akhir kalau nggak salah untuk ngitung koreksinya atau tertoleransinya itu kan ditambah kan jadinya, ditambah sama hasil yang errornya itu kan. Yang nilai L-nya ini yang didapat dari matriks ditambah itu karena kependekan ya Bu. Kalau nanti di soalnya kepanjangan berarti nanti dikurang. Enggak juga sih, karena nilai yang perhitungannya ini positif. Nanti kalau misalnya gitu. hitungannya hasilnya si DL ini negatif ya berarti dikurangi gitu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Kayaknya berdasarkan perhitungan. Tapi nanti saya pastiin lagi ya James ya, minggu depan. Oke Bu, oke. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan Jaya. Maaf. Saya mau bertanya, Bu. Jadi kapan kita harus menggunakan rumus yang DOYG kali DX ini? Kapan kita harus kalikan langsung? Kan dari kemarin-kemarin itu soalnya ini kan bisa dikalikan langsung Bu, koreksinya. Ini kan panjang kali lebarnya 10,02, terus yang lebarnya 10,04. Nah, itu bisa dicari langsung, bukan dikalikan langsung Bu, koreksinya. Terus kenapa kita harus menggunakan rumus? Bisa dikali langsung dari 10,02 itu? Iya Bu, kan itu panjangnya kan 10,02 jadinya, terus lebarnya 10,04. Nah, dikalikan langsung kan udah dapat lebar koreksinya Bu. Iya. Oh ini misalnya karena persamaannya cuma misal jarak aja. Tapi nanti di soal yang lain misalnya ada jarak sama sudut. Itu nanti kan beda lagi perhitungannya. Gak bisa mempertimbangkan si jaraknya aja. Nanti kan yang sudut misalnya dalam satuan detik gitu kan harus dikonversi dulu. Dan yang lain-lain jadi nanti butuh diturunkan di si matriks G-nya ini nanti parameternya. Kalau menurut saya ya gitu. Karena kan ini persamaannya cuma satu nih ya. Kalau misalnya persamaannya banyak kan harus dihitung sepertinya ke bawah. Terus tadi yang kedua, yang pertama tuh yang Jaya maksud tuh kapan harus pakai rumus yang DY sama dengan GDX sama yang satunya lagi. Yang kesalahan acakku kan atau bukan ya? Atau kapan harus nggak pakai rumus dan pakai rumus? Iya Bu. Yang kedua pertanyaannya. Iya Bu. Oh, oke untuk saat ini kita pakai rumus aja ya, karena kita belajarnya ini. Oke, tentang parameter kesalahan ini. Dan nanti kita akan belajarnya juga akan di banyak persamaan gitu.
Tapi nanti saya pastikan lagi ya minggu depan seperti biasa. Oke, Jaya. Jaya. Ya, Bu, sudah, Bu. Oke, sip. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Bisa diikutin ya? Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan yang sistematis. Kesalahan acak. Nanti kalau misalnya kesalahan sistematis, itu tuh nanti kalau di soal biasanya tentukan berapa koreksinya. Kalau kesalahan acak, biasanya di soal itu adalah tentukan simpangan bakunya. Nah, kira-kira kenapa kayak gini? Nah, kalau di sistematis kan kesalahannya misalnya dari alat gitu ya. Misalnya nih teman-teman ngukur pakai penggaris gitu, 0 sampai 1 cm gitu ya, ini tuh skala. Kan misalnya di penggaris ada skala yang kecil-kecilnya ya. Yang gini-gini. Nah, kan itu harusnya ada 10 biji ya. Si skalanya ini tuh. Nah, ternyata di sini tuh cuma ada 9. Jadi kependekan 1 gitu. Dan ini akan terus berulang sampai si penggaris itu selesai misalnya di 30 cm. Nah, kan berarti kesalahannya itu akan tetap terus ya. Si D-nya ini tuh adalah 1 mili gitu. Sistematis kan? Berulang terus nanti di yang kedua juga sama. Yang ini juga sama gitu sampai dan seterusnya. Nah, karena ini sama kesalahannya, maka dikasihlah yang namanya koreksi. Makanya tadi rumusnya jadi DY sama dengan GDX. Nah, besar koreksi dari ke perhitungannya itu berapa? Yang ini gitu. Si 1 mm gitu misalnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini yang sistematis gitu. Jadi ditambahin aja koreksinya gitu dari si kesalahan yang ada. Nah, kalau yang acak itu kan kesalahannya acak ya. Dan kalau saya di data itu dia tidak bisa dihapus kalau tidak salah tuh. Setelah kesalahan blunder sama sistematis, yang tersisa tuh adalah acak biasanya. Nah, makanya dilihatnya itu adalah dari simpangan bakunya. Nanti akan masuk ke si toleransi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada data nih, berapa yang bisa kita toleransi gitu dari simpangan bakunya ini. Sehingga data itu bisa dipakai. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kata kuncinya ya. Sistematis itu koreksi, nanti di soalnya. Kalau acak, itu adalah simpangan baku. Nah, dari mana sih rumus itu diperoleh? Itu dari turunan ini. Dengan pendekatan yang namanya, mau pakai warna apa ya? Matematika. Diskrit. Kayak gitu. Oke. Ini dituruninnya 5 lembar. 6 deh. Kalian fokus ya. Ada 6 lembar. Saya akan kerjain satu-satu. Nah, misalnya dengan pendekatan matematika diskrit. Tadi kan yang itu tuh dari simpangan baku ya. Nah, nanti berkaitan sama yang varian. Misalnya varian X. Masih ingat gak rumus varian? Coba buka catatannya. Raden Ayu ada? Ayu. Ayu ada? Atika ada Atika? Ini yang nggak nyaut nggak di absen berarti ya? Siapa ini?
Atika. Oke, Atika masih ingat nggak rumus varian apa? Ada di catatan? Coba buka catatannya. Yang varian di catatan saya. Gimana? Atika, mana? Yang rumus variannya belum selesai di catatan saya, Bu. Belum selesai atau belum nyatat nih? Yang variannya belum ada. Belum ada, oke. Call a friend, tunjuk satu siapa? Kira-kira yang ada. Apa, Bu? Tunjuk call a friend, tunjuk satu teman kamu. Yang belum dipanggil tapi. Ayo. Abdillah. Oke, silakan Abdillah. Abdillah ada nggak? Ya, Bu. Oke, Abdillah. Rumus varian apa nih? Ada nggak di catatan? Bentar, Bu. Oke. Yang lain buka catatannya. Nanti ditunjuk biar nggak lama lagi buka catatannya. Gimana? Udah ada yang dapat? Ada, Abdillah? Intan, udah buka catatannya? Udah, Bu. Oke. Intan dapat, Intan? Untuk rumus variannya ya, Bu. Kalau dari catatan saya, S kuadrat sama dengan sigma buka kurung XI dikurang X tutup kurung pangkat 2 kurang N dibagi N min 1 dibagi N kurang 1. Oke. Ini Intan ya. Terima kasih Intan. Abdillah? Ya, Bu. Gimana? Udah dapat? Udah 10 menit lagi. Udah dapat belum? Dengan sigma Kurang kedengaran? di catatan saya sama, Bu, sama yang itu. Sama ya? Oke. Kalau sama, oke. Terima kasih Abdillah ya. Jadi ini ya rumusnya. Misalnya ada suatu varian, rumusnya adalah sigma XI dikurangi X atau X rata-rata ya di sini. Kuadrat sama dengan N min 1. Nah, misalnya nih, kalau di matematika diskrit, si variannya itu ditulis dengan X kuadrat. Nah, apa itu Nanti kita cari tahu ya. Nah, misalnya nih teman-teman, kalau kita nyari rata-rata, misalnya ada data nih, 3, 4, 5. Nyari rata-rata kan biasanya gimana? 3 tambah 3 gitu ya. Kalian boleh bersuara, boleh unmute. Biasanya nggak sendirian, 4 tambah 5 gitu ya. Dibagi 5 kan? Atau bisa saya tulis gini nggak? 3 dikali 3 ditambah 1 dikali 3 dikali 4 ditambah 1 dikali 5 bagi 5. Bisa saya tulis gini nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Yang lain bisa diikuti? Bisa ya? Ini kan banyaknya data ya. Ini banyaknya data atau frekuensi data keluar dikali sama si nilainya, gitu kan? Nah, terus atau bisa juga saya tulis gini nggak? 3/5 dikali 3.
ditambah 1/5 dikali 4 ditambah 1/5 dikali 5. Oke, sampai sini bisa diikuti. Kalau saya nulis gini. Bisa ya? Jadi kan ini pecahan nih, berarti kan dan ini plus gitu ya. 3/5 dikali 3, terus ditambah 1/5 dikali 4 gitu ya nilainya. 1/5 dikali 5. Nah ini apa sih? Ada inget nggak? Banyaknya terjadi, kemungkinan banyaknya terjadi gitu kan? Per total terjadinya. Apa nih namanya? Ada yang tahu? Dari P. Peluang, Bu. Ya, peluang ya. Bisa dikatakan gitu, peluang. Nah, ini jadi saya bisa tulis. Kalau rata-rata itu adalah sigma XI. Ya ini ya, XI kan ya ini datanya dikalikan dengan peluangnya. Kayak gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan EX atau yang namanya expected value. Oke. Bisa diikuti ya. Selanjutnya nih. Ini gimana sih biar di shape dulu? Nah, misalnya EX sama dengan sigma dari XI kali PXI kan? Ya. Misalnya ada EA. Berarti A. Terus kalau misalnya ada EAX. Berarti A dikali EX. Terus ada EXY. Jadi sama dengan EX dikali EY. Nah, kalau ada A plus minus X, maka A plus minus X ya. Ini pemisalan aja. Jadi dari sini tuh bisa beberapa kejadian ini gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada varian var dari X sama dengan tadi varian itu apa sih? Ingat nggak? Ini ya, XI dikurangi X kuadrat. Nah, ini kovariannya. Kovarian dari X, Y adalah XI kuadrat gitu ya, dikali YI kuadrat kurangi. Ya, Ida, gimana? Oh, sebentar, Ida. Saya nggak kedengeran. Ya, gimana, Ida? Gimana? Tolong di apa? Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Ya, biar kelihatan, Bu. Gini ada? Belum, Bu. Gimana, Pak? Oh, kamu yang coba scroll, ada nggak? Nggak bisa, Bu, di laptop saya. Nggak bisa katanya, Pak? Kalau di Zoom nggak kelihatan, kalau di iniin kekecilan, Bu, tulisannya. Kalau di Zoom Nggak kelihatan yang bawah. Kalau di minimize
juga kekecilan tulisannya. Coba jangan minimize-nya, jangan minimize banget. Coba berapa persen gitu misalnya. Udah 25% udah kelihatan, Bu. 50% juga masih kurang ke bawah. 40 coba. Oh, 50% terus di scroll coba. Coba tapi nggak bisa, Bu. Tapi tetap kelihatan ya tulisannya ada. Ada, Bu, tapi yang atas saja, yang bawah enggak. Gimana ya? Ada yang tahu nggak? Harusnya bisa sih ya. Kok saya gini kecilan kan? Ya udah, untuk sekarang diikutin dulu aja ya Ida ya. Atau enggak coba gimana di scroll, di coba-coba aja. Oke. Nanti saya kasih recordnya. Oke, habis ini ya sampai dapat varian dan kovarian ya. Ini varian, ini kovarian. Oke, jadi simpangan baku itu berkaitannya sama varian dan kovarian ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat matriks varian kovarian. Misalnya saya punya X, Ida, kalau saya tulis ke pinggir kelihatan nggak? Mana ya, Bu? Kenapa? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan juga. Oke, misalnya nih, saya punya matriks X, nilai pengukuran X1, X2, dan X sampai Xn. Nah, terus saya punya X juga. E dari X1, X2, hingga Xn. Sama dengan, ini tinggal dikalikannya ke dalam, jadinya E, X1, E, X2, sampai E, Xn. Ya. Nah, berarti kalau misalnya X dikurangi E, X, berapa nih? Ini kan tinggal diulangi lagi ya.